Hello, good people! Yay! Bertemu kembali dengan manusia aneh. Aku ngasih ide kayak kalau tuh video-video sosiologi itu kan aku tulisnya kayak gibah. Karena kan kita ngomongin orang deh kalau sosiologi. Tapi kalau video informatika aku kasih judul ngode. Karena kan ujung-ujungnya kita akan belajar kode juga, ngoding kan. I mean kalau misalnya dirimu disuruh kayak cowok itu harus peka atau kayak cewek itu harus peka. Kamu harus ngerti sama kode. And I was like, lu berani bayar gue berapa lu nyuruh ngerti kode, ah? Cewek kan suka bikin status tuh kayak cowok itu harus ngerti kode-kode dari cewek. And I was like, berani bayar berapa? Seorang programmer itu bisa dibayar lebih dari 4 juta per bulan untuk bisa ngerti dan bikin kode. How much money are you going to pay me to understand your human code? Come on. Enak aja lo. Enak aja nyuruh-nyuruh ngerti kode kagak mau bayar. Iu. Ini juga berlaku kalau misalnya ada cowok suka-suka kayak, kamu kok gak peka sih sama kode yang aku kasih? Cewek bilang, Piro, give me your money. Nah, di video ini kita akan belajar tentang keterampilan kognitif, keterampilan genetik ya, dan genetik apa genetik sih? Oh, generik. Nah, keterampilan generik dan keterampilan metakognitif. Dua jenis keterampilan ini penting karena dengan paham keterampilan generik dan keterampilan metakognitif, minimal teman-teman ngerti itu tuh apa, teman-teman akan ngeh bahwa sebenarnya pelajaran TIK itu bukan lagi suatu pelajaran yang hanya mempelajari keterampilan genetik, tapi juga mengarahkan teman-teman untuk berpikir komputasional dengan keterampilan metakognitif, dan ini bisa diaplikasikan di lintas mata pelajaran sehingga hidup teman-teman di sekolah jadi lebih gampang. Alright, let's do this. So, let's discuss about generic skills dulu. Ya. Apakah itu keterampilan generik? Koken. Koken sih keterampilan generik. Ya. What are generic skills? Ya. Generic skills pada konsepnya adalah keterampilan yang bisa diterapkan lintas bidang. Mana kursor mouse-nya? Lah, kursor mouse-nya hilang. Nah, dia ngehang dulu bentar tadi. Nah, bisa diterapkan lintas bidang. Jadi ini kayak keterampilan praktis gitu loh. Kayak praktikal. Nah, ini jadi kayak practical skills. Skills yang teman-teman pelajari ya, soft skill, hard skill yang bisa diterapkan baik di satu bidang mata pelajaran atau bidang tertentu maupun pula di bidang yang lain. Jadi ketika kita bicara soft skill dan hard skill gitu ya, soft dan hard itu maksudnya ke sini, ke keterampilan generik. Soft dan hard skills gitu. Karena dia bisa diterapkan di lintas bidang. Contoh, keterampilan matematika. Dalam arti keterampilan untuk berhitung ya. Gitu. Contoh, misalnya teman-teman terampil untuk menyelesaikan persamaan linier. Misal, teman-teman bisa menyelesaikan persamaan 2x ditambah 4 sama dengan 11, misalnya. Ini kan penyelesaiannya jadi 2x plus 4 min 4 sama dengan 11 min 4. 2x sama dengan 7. Terus 2x per 2 sama dengan 7 per 2. Alhasil, x sama dengan 7 per 2. Nah, kalau teman-teman menguasai keterampilan ini, teman-teman bisa menerapkannya di bidang-bidang yang lain. Contoh, misalnya kalau teman-teman lagi menghitung diskon. Kok bisa sih kan ngitung diskon dihitung pakai persamaan linear? Oh, bisa dong. Misal nih, kalau kita punya barang 25.000, terus diskonnya misalnya 25%. Berarti kan harga akhirnya tuh 25.000 dikurangi diskon kan gitu ya. Yang mana ini berarti 25.000 dikurangi 25 per 100 dikali 25.000 kan gitu, itu diskonnya kan. Ini coret 25.000 dikurangi 25 dikali 250 gitu kan, dan seterusnya sampai ketemu. Kalau mau selesaiin sendiri deh, I think you can do this. Nah, atau ada juga yang menggunakan 25.000 dikali kayak gini. Ada juga yang menyelesaikannya dengan cara 25, oh jadi tipis. Ada juga yang menyelesaikannya dengan cara 25.000 dikali
Misalnya berarti 75/100. Karena kan di diskonnya 25%. Berarti ini kan ini 100 dikurang 25/100. Dikali, oh nggak usah dikali lagi. 20.000 kali 75/100, segitu harga akhirnya. Ada juga yang nyelesainya kayak gitu. No matter what way you do it, Anda bisa menyelesaikan persamaan ini. Sekarang soalnya dibalik. Harga awalnya misalnya 25.000, harga akhirnya misalnya 23.000, yang detailnya persen diskonnya berapa. Nah, ujung-ujungnya apa? Aku bakal susun model matematika dari soal ini. 25.000 dikurangi diskon, misalnya aku tulisnya X ya. Misalnya X ini adalah diskonnya, persen diskonnya, oke? Nah, X per 100 dikali, kalinya jangan pakai ini deh, dikali 25.000 sama dengan 23.000, kan gitu. Nah, nantinya kita hilangin 100-nya, 25.000 dikurangi 250X sama dengan 23.000. Alhasil 250X-nya adalah negatif 250X-nya adalah 23.000 dikurangi 25.000. Negatif 250X adalah negatif 2.000. Berarti X-nya adalah negatif 2.000 dibagi negatif 250. Coret, ini dibagi 5. 20 bagi 5, 40. 40 bagi 5, 8. Jadi diskon cuma 8%. Ketemu, gitu. Nah, keterampilan berhitung, misalnya nyelesain persamaan linear, itu bisa diterapkan di lintas bidang. Ngerjainnya matematika atau itu kan bisa dipakai di kehidupan sehari-hari buat nemuin angka diskonnya berapa. Sehingga teman-teman kalau mau nyari promo barang di Tokopedia atau di tempat-tempat all shop yang lain, jadi nggak gampang kegiur sama promo, karena teman-teman bisa auto tahu apa itu beneran barangnya diskon atau memang itu harga awalnya dari sananya. Kan gitu. Itu yang dimaksud dengan keterampilan generik, keterampilan lintas bidang yang bisa keterampilan praktis yang bisa diterapkan di lintas bidang. Ini teman-teman akan pelajari di semua mata pelajaran termasuk TIK. Masing-masing mata pelajaran itu punya keterampilan generiknya masing-masing. Misal, sosiologi itu keterampilan generiknya adalah untuk membuat kita jadi bisa berinteraksi sosial, paham sama proses sosial di masyarakat. Bahkan ada bab penelitian sosial di kelas 10, itu juga bisa digunakan supaya teman-teman bisa mengadakan penelitian sosial dari mulai planning sampai dengan pelaporan penelitiannya. Bahkan nanti di kelas 12 sosiologi itu ada pemberdayaan komunitas. Jadi teman-teman bisa empowering the community. Itu kan generic skills yang bisa diterapkan di berbagai bidang. Tapi apa dong keterampilan metakognitif? Keterampilan metakognitif. Apalah keterampilan metakognitif? Ya. Keterampilan metakognitif adalah the skill to think about thinking. Yes, you heard it right. Keterampilan metakognitif adalah keterampilan untuk berpikir tentang berpikir. Jadi, teman-teman diajarkan untuk bisa berpikir tentang bagaimana teman-teman berpikir. Ayo lo, berpikirception. Berpikir tentang berpikir. Ya, berpikir tentang berpikir. Artinya di dalam keterampilan metakognitif, teman-teman akan belajar bagaimana, atau teman-teman akan dilatih bagaimana teman-teman bisa merencanakan berpikir yang matang. Mulai dari self-questioning, positive reinforcement to yourself, planning ahead of what you need to think, ya. Bagaimana teman-teman bisa memperkuat, memotivasi diri sendiri. Bagaimana teman-teman bisa mempertanyakan segala rupa hal, questioning everything, ya. Bagaimana teman-teman bisa learn and be curious, belajar dan jadi ingin tahu. Gitu. Bagaimana teman-teman bisa merencanakan, misalnya kita akan memikirkan suatu hal, bagaimana kita meng-approach suatu hal tersebut, bagaimana kita mendekati berpikir tentang suatu hal itu, gitu loh. Apakah kita mau berpikir dari sudut pandang apa, dasar teori yang mau kita pakai kayak gimana, gitu loh. Orang yang udah pandai untuk bisa orang yang udah terampil metakognitifnya itu bisa diajak berpikir dari berbagai sudut pandang. Misalnya gitu ya, salah satunya dia bisa diajak berpikir dari berbagai sudut pandang. Misal kalau misalnya teman-teman ngajak ngobrol seseorang yang mindsetnya tuh kayak cuman ngeplek satu hal, satu jalur doang tuh, ya bisa ditebak lah nanti dia pendapatnya tentang itu tuh apa. Tapi orang yang terampil metakognitifnya itu bisa diajak untuk melihat segala rupa fenomena dari berbagai sudut pandang, bisa diajak untuk merumuskan bagaimana kita akan menganalisis satu fenomena, gitu loh. Dan ini tuh luar biasa bermanfaat
Karena kalau teman-teman metakognitifnya udah terampil, ini akan bener-bener bisa diterapin di segala rupa aspek kehidupan teman-teman, bahkan bermanfaat sampai nanti teman-teman jadi mahasiswa. Karena untuk bisa nyusun skripsi, metakognitif teman-teman harus tajam. Dari mulai nangkep latar belakang masalah, terus nanti ngupas teori untuk dikaji dan direlevankan dengan penelitian kita, state of the art, metode penelitian, segala rupa, skripsi itu bener-bener membutuhin keterampilan metakognitif. Nah, itu nggak bisa diajarin secara eksplisit langsung kayak aku latih teman-teman untuk metakognitif tuh kayak gitu tuh kan it's not possible. But you can do this sambil ngikutin semua mata pelajaran. Nah, yang penting di sini yang aku pengen teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bingung. I want you to be confused. Aku ingin teman-teman bingung. Kenapa? Karena orang bingung adalah orang yang berpikir. Orang yang nggak mikir nggak mungkin bingung. Ya kan? Orang yang kagak mikir nggak mungkin bingung. Tapi orang yang berpikir tuh pasti bingung. Gitu. So, I want you to be confused. All this video informatika, bahkan sosiologi. Aku pengen teman-teman kebingungan di semua video informatika dan sosiologi. Karena di situ kelihatan bahwa teman-teman sedang berusaha untuk berpikir. Gitu. Oke? Okay? Thank you so much for this video. Minggu depan, di hari Jumat yang depan, kita akan ketemu dengan video yang lain ya. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada apa-apa yang ingin tanyakan atau ingin bercurhat, komentar selalu terbuka. Jangan lupa sekali lagi ya, like, share, komen, subscribe. Pastiin teman-teman yang lainnya tahu pada nonton video-videonya aku biar cepet-cepet subscriber 500. Aku pengen bisa dapat YouTube program, sumpah. Butuh duit, pengen bayar listrik. Oke. Okay. Bye-bye. Terus.